Ya begini Pak, kewajiban terhadap anak itu bukan pada istri tapi pada suami. Kalau terjadi cerai hidup, tetap anak ditanggung suami bersama suami. Karena istri akan dibawa suami yang baru dan ditanggung suami yang baru. Dia berhak bahagia dengan istrinya tanpa diganggu oleh anak-anaknya. Itu hak dia. Saya menikah dengan janda, dia punya anak. Anak dia tak ada urusan dengan saya punya urusan dengan istri saya. Anaknya itu bapaknya ada urusan saya. Kecuali suaminya ibu dah perlu suami yang penyayang, yang elok. Anak-anak jawab saya tak bilang merawat arjak aja. Tapi tidak banyak laki-laki yang mau diganggu dengan anak orang lain. Itu hak dia, tidak masalah tuh. Kalau mati suaminya dia menikah lagi, tidak ada juga kewajiban tetap pada walinya. Jadi ibu mobil syarat, dia nak menikah jawab, tapi anak-anak dia tidak mau cukup. Ibu kalau sibuk dengan anak terbengkalai urusan suami ibu berdosa. Ibu terbengkalai urusan anak, suami beres ibu berpahala. Karena anak ada urusan dengan ibu. Itu makanya anak yatim disebut yatim karena sendirian hidupnya. Bapak mati, ibu diambil orang, maka tinggallah sendiri kita. Sendiri masalahnya yatim. Itu. Cuman di awal, justru mati bapak, mati ibu yang bedok. Kalau mati ibu, apa menikah? Itu nyobain ke rumah istri yang baru. Awak tinggal, itu masalah. Kalau dah apa laki-laki, kau pak hidup menumpang. Laki-laki kalau terlalu dibilang hidup menumpang. Awak yang menikah kan ke rumah istri kau bawa baju sini. Abu ditunggu namanya. Beko berak orang rumah kau nusi tu, bawa baju tu balik. Dah itu laki-laki minang mana. Jadi kalau mati istri, anak kenapa jawab menumpang ke rumah orang itu tidak mungkin apa. Enak. Bolehlah diurus oleh neneknya, tapi kita tetap kasih biaya per bulan atau per minggu. Tak boleh berlepas tangan karena kewajiban pada kita sebagai suami, sebagai ayah. Tak ada isi kewajibannya. Ya. Kalau misalnya istri mau, tetap kewajiban kasih nafkah, beri gaji istri kita, mantan istri kita. Ya, kalau bercerai hidup, kalau dia mau, kalau tak kita tanggung jawab. Kalau cerai mati, misalnya suaminya mati, maka kalau ibu mau minta izin ke suami ibu, dah boleh tak aku merawat anak aku di rumah awak kau. Anak apa aja jangan aja. Aku boleh macam. Kau cedok dah kali tu. Ada urusan ibu ke suami cinta. Jangankan ke orang tua ibu pun kalau nak ibu rawat pun di hari tuanya ibu dapat dosa juga, karena anak laki-lakinya. Nah soal tanggung jawab tidak berusi ibu, anak berusi tidak tanggung jawab. Yang punya tanggung jawab laki-laki, karena yang akan ditanya laki-laki semua. Itu urusannya. Cuman di awal kan banyak laki-laki dapat tanggung jawab. Itu masalah. Mati istrinya itu lupa aja, anaknya tinggal saja. Itu tadi itu kan orang menumpang itu ke rumah orang, di orang anak sahabat lain cekam. Tapi tetap berbagai kewajibannya tidak pada perempuan, tetap pada laki-laki. Itu kata lagi kalau membaca di surat An-Nisa ayat 3 itu, ayat 2 ayat An-Nisa itu. Jadi anak yatim hartanya kata Allah serahkan sebanyak yang ditinggalkan bapaknya. Siapa yang menyerahkannya? Walinya. Ya, wa atul yatama amwalahum. Ketika anak yatim sudah dewasa, engkau sebagai wali serahkanlah harta bapak itu yang ditinggalkan bapak. Itu sebanyak yang ditinggalkan bapak. Ya. Itu artinya anak yatim itu dipelihara oleh wali. Hartanya dipegang oleh wali, bukan oleh ibunya. Ibu kalau mati suami ibu, ya anak ibu gede-gede, harta ibu itu dipegang oleh ayah suami ibu atau saudara suami ibu, bukan oleh ibu. Kalau ibu bukan walinya yaitu yang akan menikahkannya siapa nanti? Kalau dia perempuan, kalau tidak kakeknya, pamannya kan? Nah itu wali itu, serahkan harta itu. Pamannya dan kakeknya tidak boleh menyentuh harta anak ini sedikit. Nanti dewasa serahkan harta itu. Kalau kadang gini menikahkan. Ibu tidak boleh itu memegang harta anak yatim, itu masalah ibu. Ibu kalau simpan harta anak yatim itu pacik saya atau anak ibu gede-gede ibu pacik atau saja.
Tapi jodoh menikah dengan laki-laki yang lain. Yo kok disadih suami baru kena apa talihnya Pak. Nyo abien atau yo bisa makan atau yatim. Maka sering saya katakan tuh, bapak-bapak kalau menikah di janda pun punya anak kete-kete, harap tuh suaminya banyak tinggal. Apa tidak boleh tinggal di rumah tuh di siapa tuh? Apa angkui siapa tuh buat ke rumah lain? Kontrak rumah ada pada rumah. Kalau apa tinggal di rumah tuh rumah anak yatim tuh Pak. Apa makan anak yatim rumah tinggal di rumah tuh. Kalau sebagai laki-laki kok konsepnya menikah janda kayu supaya sana hidupnya numpang makan minum serumah, tak bisa itu tuh makan anak yatim tuh. Memakan kok tak boleh lah. Apa lalu istirahat di rumah anak yatim tuh makan anak yatim tuh. Tak boleh. Nah kalau ibu menikah tolong kontrak rumah itu di suami ibu baru sebulan bayi karena yatim. Ya itu tuh harap tuh itu udah boleh dimanfaatkan. Ya. Jadi tanggal keberapa masalahnya itu dosa besar. Inna apa kata Allah allazina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayasla sa'ira. Dibaca itu hadis 10 itu. Orang-orang yang memakan harta anak yatim itu di dunia makan api, di akhirat masuk neraka. Ya, maka jangan ibu kadang ada sebagian ibu mana anak suaminya meninggal itu harap toko anak kan kadang-kadang nyopaci ibu perlu sampai dan mati harap toko boleh dibagi deh mana pula bisa begitu pokoknya selama mama masih hidup dan harap toko boleh dibagi deh ibu zalim itu makan harta orang ibu tuh yang bagi ibu ambil saja 7-8 kali bagi kadang-kadang bagi habis serahkan habis ibu tahan ibu banyak anak-anak ibu ambil kurang pas ibu zalim namanya asal habis suami ibu bagi pikir anak-anak ibu harap toko jadi bagi rumah selama main sama paci itu bisa menikah baru bagi ada mana tapi jadi ibu harap tokonya dengan soda-soda dia kalau nyonya ada selama duit besok lah bagi mati dia besok kamu jadi betul makan haram makan atau orang lain zalim tu ya bagi dan suami beku api dia saja api hak tu api bagi itu nyabit boleh tapi jangan begitu ibu-ibu ya, karena anak-anakku ditakui neraka ibu kayaknya untuk orang yang monopol dari itu kalau haknya kurang pas ya itu memang masalah haram tu pada ingat balik itu makanya harta itu paling banyak ya mencelakakan manusia ya sampai ada manusia yang bangkrut karena harta orang yang dia ambil sampai bangkrut dan bayar dengan namanya itu semua gitu. Begitu Bapak Ibu silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, tadi kan masalah memberi makan fakir miskin, ya kan? Bagaimana dengan orang-orang yang kayak di jalan lampu merah seperti itu ya? Itu contohnya ya. Apakah kita harus memberikan sedekah itu, memberikan makan itu harus memilih dia beribadah pada Allah atau enggak? Atau ya nggak apa-apa, yang penting kita udah kasih gitu. Makasih Ustaz. Ya, begini. Kalau memberi itu Ibu, kalau di surat Al-Insan ayat yang ke-8 9 tadi ya. Ayat ke-8-nya kata Allah surat Al-Insan tadi apa? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. 3 memberi makan itu miskin, yatim, tawanan, perang. Enak? Begitu katakan 3 disebutnya. Wa yut'imuna at-ta'am, mereka memberi makanan kepada siapa? Yatiman, miskinan, wa asiran, yatim, miskin, dan tawanan perang. Oke. Tawanan perang, orang Islam boleh nggak berperang dengan orang Islam?
berperang dengan saudara seiman itu tidak boleh. Harus kita damaikan. Tidak boleh berperang sesama muslim, yang membunuh, yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau sesama muslim berperang, berarti perang lawan kita adalah non muslim. Tawanan perang siapa? Yang tertangkap atau yang kalah adalah. Berarti kalau tawanan perang itu muslim atau tidak? Pasti tidak muslim. Karena kalau dia masuk Islam tidak boleh lawan mereka kan. Kalau dia masuk Islam wajib dibebaskan. Karena menawan saudara seiman tidak boleh. Berarti akhirat itu pasti non muslim. Tapi katakanlah siapa yang selamat di akhirat, yang memberi makan kepada anak yatim, orang miskin dan kawanan perang. Berarti kepada orang kafir boleh tidak beri makan? Boleh. Akhirat. Ini orang kafir nih, apalagi yang muslim cuma dah sembahyang lah. Lebih ringan daripada orang kafir. Boleh. Jadi ibu kalau kamu lagi makan nasi bungkui, boleh sembahyang lah. Tidak perlu juga. Tidak perlu ditanya dia salat atau tidak. Karena orang kafir pun boleh dikasih makan dan menyelamatkan orang. Ya. Cuma ada satu hadis kata Nabi, la taqulu inna min taqiyin wa la yaqulu ta'amaka illa taqiyu. Jangan kamu makan kecuali dari orang takwa, dan jangan memberi makan kecuali kepada orang takwa. Lihat, ibu kalau kamu makan sesuatu, tolong perhatikan itu makanan dari orang takwa ada. Ya, kalau dari orang takwa makan, kalau tidak dari orang takwa menghindar. Ini mana bajudi, mana mampu bagi yang traktir itu masalah. Pasti bermasalah. Mungkin ibu tidak berdosa, tapi makan yang ibu makan itu mempengaruhi ibu. Ya, kalau tidak dari orang takwa, itu makanya kalau dia makan itu baru orang takwa, dicari dari takwa di bagian tidak mentraktir tidak. Nah kalau kamu lagi makan, lagi orang takwa, itu maksudnya. Karena gini ibu, ini contoh ya, kalau ibu kasih saya kue makan, nanti saya makan, kata Nabi 40 hari saya beribadah, itu energinya di sana itu salah satunya. Maka ibadah saya 40 hari itu semua untuk yang kasih kue. Ya, tidak hebat betul. Nah, itu kosa kotak, 2 kotak tuh kamar, 3 kotak tuh. Contoh. Jadi lagi makan orang takut kok ibu yang pada di kampung tinggal. Di kampung kalau mendoa anak, udah cara mendoa di kampung kan. Siapa yang dipanggil mendoa? Orang surau. Dah itu. Macam orang surau lah. Dah orang lapor cari dah. Dah pada orang lapor udah mendoa lagi. Yang dicari orang surau. Karena orang surau orang saleh-saleh. Enak. Itu makanya orang kalau mendoa kok Buya, Ustaz, itu duduknya tuh kan. Itu berangkat di kumpul Ustaz itu sama ada raca-raca. Makanya waktu di kampung kalau ke mendoa itu duduk di Buya, sama apa jalan lama. Kalau duduk di jajan lagi preman tinggal kandang di kancam gitu. Nah itu ya. Makanya kalau orang takwa, kok penting lagi supaya kita jadi jalan bukan hanya pahala bersedekah kita dapat, kebaikan dia itu adalah saham kita. Karena makan dan minum ini memang 40 hari akan mengendap di tubuh seseorang. Dalilnya apa? Man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah. Siapa yang makan sesuap yang haram 40 malam ibadahnya ditolak Allah. Kalau ada orang makan yang haram sesuap 40 malam ibadahnya ditolak. Pertanyaannya apa 40 malam? Karena badan kita ini akan menyimpan makanan ini selama 40 hari. Makan kan jadi darah daging ya. Habisnya 40 hari begitu. Siapa minum khamar walaupun sedekah 40 hari ibadahnya ditolak. Maka kalau saya minum makan dari semakanan Bapak Ibu,
walaupun makan yang banyak saya makan, tapi di tubuh saya ada saham bapak ibu. Maka 40 hari setelah itu saya beribadah untuk yang kasih makan tadi. Itu hebatnya makan bagi makan orang takwa. Kalau ada orang takwa, pahala saja. Ke orang kafir tadi, sudah dapat pahala kita memberi makanan. Tapi yang dibawa bonus tadi, tidak, bonus tidak. Bonus kalau orang takwa. Tuh. Makanya di kampung dulu, aku kalau pengajian di kampung dulu, hari Sabtu malam, hari Minggu dulu pengajian dulu. Kalau kami mengaji anak-anakku sampai Jumat, ya. Kalau Sabtu malam itu di Indo itu, Nuan Buang itu. Itu mereka masalah mereka suruh itu mengaji, wiri. Itu kenapa ya banyak dari ibu kalau di minggu bungku, ya. Tapi dia mampu makanan ibu ada rantang apa dan di bungku, yuk kayak di kain tuh, yuk piring. Ya itu abu yubi, pakai akarambi, abu pelo, enak abu pisang, pelai lape, itu dah cukup lah. Itu udah bawa, atau ibu tahu udah makan udah mengaji itu kita makan. Ya, sudah ceramah, atau sudah semuanya ibu makan sama-sama. Masya Allah. Ikulah jodoh pengajian, malah utang. Saruki. Apa salahnya itu pengajian waktu pengajian itu? Kencanglah kue. Ya, bukan soal mungkin bisa jadi kawan-kawan itu tahu dari kue itu bisa dari binti orang itu. Cuma bukan soal binti itu, bukan soal wanita balik. Tapi ibu memberi makanan ke orang takwa, itu konsepnya tadi. Jangan kamu memberi makanan kecuali pada orang takwa. Gitu. Nah, berarti bapak itu memang tergantung pada ceramah kan ada kali punya. Kali punya tagak apa lo? Ya, tadi ibu masih ada ya? Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan masalah anak yatim Ustaz, seandainya pihak keluarga yatim, pihak keluarga bapaknya tidak ada satupun yang mau mengayomi atau menyantuni. Nah, bagaimana seandainya sebagai bako, umpama seperti saya ambil mereka, terus saya santuni lah istilahnya Ustaz. Apakah saya menyalahi hak mereka di situ? Karena memang mereka tidak peduli sama sekali Ustaz. Ya kalau itu memang kewajiban kita ya. Karena anak yatim itu kan semua kewajiban umat Islam. Ya. Cuma yang paling bertanggung jawab ada wali. Tapi anak yatim itu tanggung jawab kita semua umat Islam. Ya. Itu makanya anak yatim tidak boleh terima zakat. Kenapa tidak boleh terima zakat? Satu, zakat itu kotoran harta katanya. Zakat itu kotoran harta. Karena tujuan zakat mensucikan harta. Berarti kalau disucikan harta dengan zakat yang haluannya kotor kan? Kan begitu filosofinya. Zakat itu mensucikan harta, berarti yang harta itu kotor kan? Di kalbar yang kotor itu bersih ya kan? Berarti yang kalbar itu kotor kan? Kotor sebenarnya secara substansi dan kotor walaupun halal. Tak boleh itu anak yatim. Anak yatim itu makhluk mulia. Tak boleh dengan kotoran harta dikasih. Dua, zakat hanya orang kaya. Anak yatim bukan hanya urusan orang kaya, urusan semua. Makanya anak yatim tidak boleh dikasih zakat. Karena dia harus menjadi tanggung jawab semua umat Islam. Itu maka pakai itu orang salat tadi fawailul lil musallin. Semua orang salat celaka kalau dia tak peduli dengan anak yatim. Cuma tanggung jawab menjaga dia, memelihara dia, menikahkan dia, walinya. Oh kalau dia terlantar dengan walinya, itu tugas kita semua. Kapan boleh bawa tinggal dengan ibu? Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim di surga bertetangga seperti ini. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim bertetangga di surga seperti ini. Nabi bikin, dah berjalan. Yang memelihara yatim. Ya kalau diterangkan kan pelihara, minta berapa pelihara anak ya. Amal besar anak yatim. Itu makanya ya Nabi Muhammad itu dijadikan yatim kan.
alam yajidaka yatiman. Untuk menunjukkan kemuliaan kalau dengan anak yatim itu. Ya, itu makanya istri Nabi Zakaria hamil di usia 90 tahun. Kapan istri Zakaria itu hamil? Setelah memelihara Maryam. Maryam itu anak yatim. Ya, memelihara Maryam, hamil istri. Barakah namanya. Ya, memelihara anak yatim. Makanya ibu yang anak yatim yang begitu pelihara lah, santunilah. Kewajiban kita semua. Sebentar, Bapak sini. Masalah wali. Tadi setelah kita kan berarti dapat kesempatan. Sebelumnya sebelum dia menikah memang harta itu memang perempuan yang berjodoh dan dia mungkinlah itu ya kan. Setelah menikah dengan orang yang tidak bekerja, anak ya kan, menikah tapi apa itu terlalu juga. Ya kalau itu harta perempuan, dia yang bekerja, dia mendapatkan harta, suaminya tidak bekerja, berarti harta dia. Makanya ketika ibu menikah, harta ibu sebelum menikah kan harta ibu. Yang sejak menikah itu secara hukum dia milik suami, bahkan ibu pun milik dia. Tapi ibu yang bekerja minta apa? Kejelasan. Dah, bukan bekerja yo. Yang harap yang berapa kau bah? Itu harap ibu lah. Kan ibu bekerja. Berarti harap ibu. Kalau mati apa? Ada bagi hidup ibu, ada bagi diri mah. Tapi kalau kecilnya yang saja menikah penghasilan ibu, setor kamu ngambur. Kau itu saja punya ibu, dapat kamu. Ibu miliknya lah. Ibu miliknya. Kan akad begitu hak milik kan. Ibu sebelum menikah ibu milik ayah ibu. Sesudah menikah ibu milik suami. Kalau ibu milik dia, apapun yang berhasilkan sejak menjadi milik dia juga. Analoginya kan pada saya ceritakan. Ambo punya kabau ambo disewa pula kabau ambo ke sawah membaca. Nyuagi kabau ambo bari ya setengah kabau. Bari itu milik kabau atau milik ambo? Milik ambo lah dia punya kabau. Asal gitu. Apapun penghasilan barang milik kita yang punya. Ibu milik suami karena memang ibu akad nikah itu akdul tamalluk namanya. Akad ikatan perpindahan hak milik. Tapi suami yang paham agama dia akan berkata, ibu, semua penghasilan ibu itu milik ibu. Yang dari ambo tetap dia boleh kamu kasih. Yang punya ibu jadi tanya-tanya kamu sesuatu kuat ibu lah. Kekebu agen kau orang, ibu traktir orang tiap hari. Ya kok kayak ibu bali baju tiap hari, kok kacau COD tiap ini. Anu urusan apa pak? Harusnya kan suami yang paham agama begitu pak, karena harusnya dia malu dari istrinya bekerja. Tanggungan dia, ya diambilnya anak itu dari bapaknya untuk ditanggung. Sekarang dia ikut orang menanggung hidupnya, malu kita harus lupa, malu. Ya itu banyak baik. Jadi sebenarnya tergantung musyawarah saja di rumah tangga. Kalau saya, memang istri saya dari awal tidak bekerja, memang tidak boleh bekerja juga dari awal. Karena saya bertanggung jawab, saya mengambil dia dari bapaknya untuk saya jamin hidupnya. Kecuali bertaluk jamin itu. Seorang ini, ada abu dorong lah, tapi selama saya masih kuat, tidak, saya tanggung jawab. Nanti ini tanya bahwa besok, kamu bersidang punya apa? Anak-anak nak ambil, berjanji kamu jamin itu anak-anak payah mencari boleh. Tak payah harus dapat, payah mencari boleh. Ya tak? Makanya apa yang bakal rajo ibu orang minta ikhlas ibu. Ibu kau bakal rajo tolong ikhlas ya, jangan sampai terbeban tidak. Kalau udah beban ibu barang tiga rajo, berbeda suam lu gaji aku gaji ibu ya. Nak kamu tanya gaji ibu buku orang akan tujuh. Itu harus begitu Pak, kalau mengerti agama kan. Tapi ada yang tak paham. Nah, yang paham istri miliknya, ya apa aja deh. Berdamping suaminya itu ya apa ibu, maka itu pilih. Jadi saya banyak orang lain makanya itu pilih itu. Kan enggak salah.
Ibu lain lagi. Ribut. Oke. Ya, begini Ibu. Istilah piatu tidak ada dalam agama. Yang ada itu yatim. Karena yang namanya yatim, bapaknya mati, sudah yatim. Karena kalau bapaknya mati, kasih belanja tidak ada, yang kasih nafkah tidak ada, apalagi ibunya dinikahi orang, dia hidup terlunta-lunta. Kalau bapaknya hidup, ibunya mati, bapaknya tanggung jawab. Tapi Pak Ustadz, bapaknya memang tanggung jawab, tapi tidak seperti kehilangan, berat rasanya kehilangan orang tua dari ibu daripada bapaknya Pak Ustadz. Sebab kasih sayang terus ya tidak seperti ibu lah Pak, seorang Ya. bapak. Iya, tapi dalam kaidah tidak ada namanya anak piatu. Saya kalau istri saya mati, anak saya tidak perlu disantuni, karena harus saya tanggung jawab. Kan yang kurang kasih sayang saja. Kalau nafkah belanja kan tetap saya berikan. Kalau saya mati, saya yang kasih belanja aja, istri saya tidak bekerja, itu masalah. Kalau saya yang hidup, istri saya mati, anak saya tidak belanja untuk sekolah jalan, kebutuhan tetap, paling kasih sayang berada di ibu dan bapak. Makanya konsep piatu pun tidak ada. Bapaknya tanggung jawab. Cuman kalau tidak dikasih belanja bapaknya, tidak diperhatikan bapaknya, namanya anak terlantar. Tidak ada piatu, anak terlantar namanya, yang ditelantarkan oleh bapaknya. Nah kalau begitu kategori sapunya miskin, sapunya fakir. Nah yatim yang bapaknya mati.